Mari kita berdiri sama-sama. Kita angkat tangan kita. Setelah tirukan doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini. Pagi yang penuh dengan sukacita. Pagi yang penuh dengan pengharapan. Pagi yang berpengharapan. Pagi yang penuh dengan terobosan. Pagi yang penuh dengan Ubah terobosan. hidupku Tuhan. Bagi itu Tuhan. Masukkan akan firman-Mu Masuk dalam firman-Mu. dalam hidupku. Dalam hidupku. Untuk merubah akan hidupku. Akan nasibku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jangan duduk. Selamat pagi. Ini kebaktian yang keberapa setelah kemarin berhenti? Ketiga. Wow, ketiga ya. Ketiga, yang sudah divaksin coba angkat tangan, yang sudah divaksin. Oh, vaksin pertama ya. Yang vaksin kedua coba angkat tangan, vaksin kedua. Oh, cukup banyak sudah. Oke. Vaksin ketiga? Belum ya. Oke, kita lihat Alkitab kita. Ada ayat yang menarik, itu di dalam Yesaya pasal 60, ayat yang ke-22. Yesaya pasal 60, ayat 22. Yesaya pasal 60, ayat yang ke-22. Kita lihat sama-sama. Sudah? Kamu yang paling kecil menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kalau saudara perhatikan pelan-pelan, ini ada beberapa hal yang penting sekali. Dikatakan, aku yang paling kecil menjadi bukan paling besar, tapi kaum yang besar. Jadi ada size yang berbeda. Kecil besar memang berbeda, tapi dari sendiri menjadi kaum itu berbeda. Tahu ya? Dikatakan bahwa kamu yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Kamu yang paling lemah bukan menjadi kuat, tapi menjadi bangsa yang kuat. Amin. Jadi saudara, kalau saudara perhatikan, kamu yang lemah menjadi bangsa yang kuat. Jadi dia ngomongnya pertamanya ialah kamu, kemudian berubah menjadi bangsa. Dia pertamanya ngomongnya lemah, kemudian berubah menjadi kuat. Dan yang menarik ialah kalau yang janji si A, si B, si C ya, kalau yang ngomong orang-orang itu ya boleh aja ngomong, gitu kan? Tapi Alkitab mengatakan, aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Ada momentum Tuhan, ada kairos Tuhan. Jadi ada waktunya itu. Yang melaksanakan siapa? Tuhan. Yang melaksanakan ialah Tuhan. Tapi ada waktunya. Gitu. Kalau yang melaksanakan Tuhan enggak usah dibahas kan, Tuhan melaksanakan ya Tuhan. Dengan caranya yang ajaib, dengan cara yang bagaimanapun Tuhan. Tapi dia mengatakan kapan itu segera. Segera kapan? Pada waktunya. Jadi dari sisi Tuhan itu ngomong sama sebelah-sebelahnya, segera. Segera. Dia mengatakan bahwa aku akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Ada waktunya itu. Tapi kapan itu bisa segera? Kalau kita lihat waktunya kapan? Waktunya ialah momentum Tuhan. Waktunya ialah ketika Tuhan itu mengulurkan tangan dan kita siap. Gitu. Nah, seringkali kita juga belum siap. Sehingga tidak terjadi yang dimaksud. Gitu kan? Karena ada waktu, ada faktor Tuhan, ada faktor waktu juga. Dikatakan, aku akan melaksanakan segera pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya siapa?
Hah? Waktunya siapa? Waktunya siapa? Waktu kita atau waktu Tuhan? N-nya besar atau kecil? Waktunya, nya besar atau kecil? Waktunya siapa? Yuk kita baca lagi yuk. Mulai dari atas ya, 1, 2, 3. Nyanya siapa? Ya betul, tapi memang kita perlu mempersiapkan diri. Ya, karena dari sisi Tuhan tuh dikatakan bahwa aku Tuhan akan melaksanakannya. Yang melaksanakan Tuhan akan melaksananya. Kapan? Segera, pada waktunya. Jadi ada faktor kita, ada faktor Tuhan. Betul ya? Nah, kita ini harus bagaimana? Supaya yang dimaksud itu bisa terjadi, bukan hanya terjadi, memang bisa digenapi dalam hidup kita. Kenapa kok bukan terjadi tapi digenapi? Digenapi itu sesuatu yang sudah dijanjikan digenapi. Ya kan? Besok kita pergi ya, ketika kita pergi betul-betul itu berarti kita menggenapi akan apa yang kita sampaikan. Bukan kebetulan yang sudah direncanakan. Gitu kira-kira. Nah, sekarang kita mesti belajar bahwa ada yang namanya saat-saat yang seperti ini, momentum seperti ini. Kita lihat lagi sekarang, tetap di Yesaya, pasal 60. Ayatnya yang ke-16. Yesaya 60. Sudah? Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan meminum susu kerajaan-kerajaan. Ada minuman biasa, ada minuman yang lain lagi. Tapi ini kelasnya kelas kerajaan. Itu bagian daripada yang lemah jadi kuat, yang kecil jadi besar. Ini deskripsinya, ini detailnya seperti itu. Kamu akan menikmati seperti itu. Ya bukan ya kita punya tubuh, punya roh, jiwa dan tubuh, semuanya itu Tuhan itu mau supaya kita ini mengalami akan hal yang Tuhan janjikan. Kemudian kita lihat lagi ayat yang 10. Ayat 10 dalam Yesaya pasal 60. Kita baca sama-sama sampai yang ke-11. Yesaya 60 ayat 11. 10 ayat 11. Kita baca sama ya. 1, 2, 3. Jadi ini detailnya daripada besar, kecil, ya, lemah, kuat. Ya, tadi ada soal akan menghisap susu bangsa-bangsa dan akan minum susu kerajaan-kerajaan. Tapi juga ada banyak yang lain. Kita ambil beberapa aja. Ayat yang 10 katakan, orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Ini kapan? Orang-orang asing akan membangun tembokmu. Orang-orang yang asing yang tidak pernah kita kenal, tahu-tahu bisa membantu, mendukung kita. Gitu. Membangun tembokmu. Ini kapan? Ketika ada momentum Tuhan. Kita siap. Kapan Tuhan itu? Itu segera. Kata firman Tuhan. Tahu ya? Segera. Waktunya ketika kita siap. Ya kan? Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun engkau telah berkenan untuk mengasihi. Aku telah berkenan untuk mengasihi engkau. Memang ada hajaran, ada didikan Tuhan, diarahkan itu pasti ada. Tidak semuanya tidak ada begitu ya, mesti diarahkan seperti itu. Seperti apa gitu. Tapi akibatnya apa? Ayat yang 11 dikatakan, ayat 11.
Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Saudara baca sama-sama, 1, 2, 3. Tangannya gini. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Baik siang pun malam, tidak tertutup. Pintu gerbang terbuka senantiasa. Saya sengaja minta tolong yang pintu gerbang terbuka senantiasa. Enggak pernah gini, terbuka. Senantiasa. Kapan itu? Siang pun malam. Tidak pernah tertutup. Dikatakan bahwa pintu-pintu gerbangmu akan terbuka, bukan hanya pintu. Ada pintu-pintu yang lain. Ada pintu-pintu yang lain, ada pintu-pintu yang lain. Pintu-pintu gerbangmu terbuka senantiasa. Baik siang pun malam, tidak tertutup supaya orang, bahasa lainnya bukan orang tapi orang-orang. Supaya orang-orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Jadi ada situasi di mana pintu gerbang terbuka senantiasa. Supaya orang bisa datang untuk memberkati kamu. Amin. Beri tepuk tangan. Ayat yang ke-10. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, raja-raja mereka akan melayani engkau, sebab murkaku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihi engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka digiring sebagai tawanan. Ini bagian daripada berkat yang kecil menjadi kaum yang besar, yang lemah menjadi bangsa yang kuat. Kapan itu Tuhan mengatakan siapa yang mengerjakan? Yang mengerjakan ialah Tuhan. Kapan itu? Segera. Gitu kan? Segeranya kapan? Pada waktunya, ketika kita siap. Jelas ya? Jadi kita nunggu Tuhan, Tuhan nunggu kita. Lihat lagi. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Pada waktu itu akan heran melihat dan berseri-seri. Ini heran itu kan melihat, kemudian berseri-seri. Saudara pernah berseri-seri? Ya, berseri-seri. Katakan, aku melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kekayaan dari seberang laut akan datang kepadamu, ada berkat yang luar biasa. Saudara, Alkitab ini ditulis untuk kita semua, di mana keadaan kita berada. Oke? Jadi, kalau misalnya ditulis untuk orang-orang yang punya kesempatan, yang mampu, yang apa, tentu Alkitabnya akan sendiri. Tapi ditulis untuk kita semua. Mesti nubuatan ini juga bisa berlaku dalam hidup kita. Amin. Amin. Kekayaan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Itu kita mesti lihat nih, ada kemungkinan seperti itu, bukan kemungkinan apa, janji seperti itu ada dalam hidup kita. Ya. Nah sekarang, saudara perhatikan, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Pada waktu itu, pada waktu kapan? Pada waktu kapan? Pada waktu kapan? Nah ini yang sering ini yang saya mau sampaikan, ini seringkali orang yang salah ngerti. Dipikir ketika semuanya baik, maka itulah berkat Tuhan. Seringkali berkat itu bungkusnya ialah persoalan. Ketika bungkusnya persoalan. Saudara, saya nggak usah sebut namanya, misalnya ada orang yang selalu biasa naik
bukan yang sekarang ini ada ya, naik ojek. Dia selalu ngantri. Mau pergi nggak bisa, ngantri. Akhirnya dia bisa menciptakan akan satu aplikasi yang bisa dipakai oleh banyak orang seperti sekarang ini. Betul kan? Nah itu namanya persoalan. Seringkali persoalan. Pandemi ini juga persoalan. Kita nggak bisa berkumpul seperti biasanya, persoalan. Tapi percaya saudara, di dalamnya ada berkat. Pada waktu itu, pada waktu kapan? Saya mau sampaikan ini, enggak saya karang, tapi bagian dari firman Tuhan. Tadi ayat berapa? Ayat yang kelima. Sekarang kita lihat. Ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ketika gelap, ketika tidak jelas itu sebetulnya kesempatan buat kita. Amin. Itu yang dua itu. Betul kan? Dikatakan bahwa sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi ketika seperti itu, ketika dalam persoalan, dalam situasi yang tidak menentu itu, waktunya untuk terang Tuhan terbit. Jadi kita mulai melihat bahwa memang ada situasi-situasi seperti itu. Kita mengalami kesulitan, apapun, kesehatan, keuangan, keluarga dan sebagainya. Percayalah ini makan masa di mana waktu di mana ada kebangkitan dalam hidup kita. Ketika gelap itu justru kita harus bangun. Jelas ya? Tapi caranya gimana? Ayat yang ketiga dikatakan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Angkatlah mukamu, lihatlah sekeliling. Saudara, angkat muka kita dan lihat sekeliling. Kalau situasi seperti ini, angkat mukamu. Jangan, dan lihat sekeliling. Coba sekarang kita nunduk, semua nunduk. Lihat lantai itu. Semua lihat. Sudah? Kamu lihat apa? Lantai kan? Coba. Sekarang diangkat kepalanya. Lihat sekeliling. Nunduk lagi, lihat lantai itu. Angkat kepala kita. Lihat sekeliling. Kalau kita dalam persoalan, kita ngelihat terus persoalan yang ada, jangan angkat kepala. Lihat sekeliling. Amin. Ayat yang bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepadamu dan cahaya dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Angkatlah mukamu. Jadi sebetulnya saudara ada persoalan atau tidak ada persoalan itu sebetulnya ada cahaya Tuhan yang ada dalam hidupmu. Ngomong cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan ada dalam hidupku. Cahaya Tuhan di tengah-tengah persoalan maupun tidak ada persoalan, tetap saja cahaya Tuhan terbit atas hidupku. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Nah, ketika orang terpuruk, itu dia mempercayai bahwa Tuhan tidak menyertai hidupnya. Nah, kalau saudara mau belajar Alkitab, coba carikan ayat yang mengatakan Tuhan meninggalkan hidupmu. Coba golek ana ning ndi? Tidak pernah ada. Alkitab mengatakan, aku sekali-sekali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku akan menyertai engkau sepanjang masa. Sampai pada kesudahan zaman ini. Alkitab yang nulis. Tapi kita ketika dalam situasi tertentu kita merasa kita ditinggalkan. Nah ketika kita ditinggalkan,
Sini lagi, sini lagi. Siapa namanya? Stephen. Saya sama Stephen besar mana? Hah? Stephen. Saya menyertai Stephen atau saya disertai Stephen? Ya, toh? Stephen. Saya merasa aman karena siapa yang berani sama dia? Betul kan? Kita lihat ayat yang pertama. Jadi kita mundur ya. Ayat pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Bukan terangmu akan datang, terang Tuhan itu datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah. Saudara ngomong sama-sama, 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah. Alkitab mengatakan, bangkitlah, bangunlah dari tidur, aktifkan semua yang ada. Jangan diam. Nanti Alkitab mengatakan bahwa ketika kita aktif, aku akan menyertai engkau dengan tanda-tanda ajaib itu ketika apa? Ketika kita bergerak. Ketika kita diam tidak ada apa-apa. Amin. Kita cerita yang baru-baru terjadi aja. Saudara, ini kan ada pandemi kemarin tuh. Ya, nggak bisa cerita banyak karena kan kita nggak ketemu. Kita sebagai gereja Tuhan mau kemana? Gereja Tuhan artinya keseluruhan juga sebagai sendiri. Waktu itu ada pemikiran bahwa banyak jemaat yang kena COVID. Sudah dikumpulkan aja, nanti panggil dokter. Gitu kan, kumpulkan berapa? Ya mungkin 5, mungkin 10. Sekali lagi, Yesaya pasal 60, ayat yang terakhir kita lihat lagi. Ayat yang 20. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya. Melaksanakannya apa? Ya melaksanakan yang tadi itu. Dengan segera pada waktunya. Amin. Kelemahan kita di mana? Oleh karena kita lemah itulah, maka kita kecil. Tapi Tuhan membuat yang lemah, yang kecil itu menjadi besar. Tapi kita mesti bangkit. Percaya Tuhan. Nanti ada maksud Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Enggak boleh biasa-biasa. Enggak boleh diem. Nanti momentumnya, kairosnya hilang. Kalau ada ombak yang besar itu, satu kita bisa lihat, yang kedua kita bisa takut, yang ketiga kita bisa bermain di atas ombak itu. Karena ombak itu membawa akan selancar itu jauh lebih cepat daripada kita dayung pakai biasa. Amin. Ilustrasinya gini. Mobil ambulans. Kalau nggak ada apa-apa, ya bisa. Nggak punya uang, ya nyicil. Gitu? Berapa. Tapi kalau ada gelombang itu, dalam semalam lunas. Amin.
Tapi ini sekali lagi bukan berlaku hanya pada ministry, pada pelayanan saja. Tapi dalam hidup kita masing-masing. Saudara semangat? Bangun daripada tidur kita. Ya. Ketika kita bangun itu bukan kemudian tangan kita, kaki kita menjadi lebih banyak, tapi semuanya aktif. Sudah ada, tubuhnya sudah ada, MHC-nya sudah ada, whole system-nya sudah ada, di permata sudah ada, bangkitnya yang harus kita jaga. Hidup saudara juga sudah ada. Ketika tidur, ketika bangun itu sama, posturnya sama. Yang membuat berbeda ialah ketika bangkit. Rise up. Bangun dari tidur. Membuat hidup kita berbeda. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Apa? Tapi belum itu bisa ya. Oh ya, anak domba ya. Dialah anak domba datang. Ada ya? Yuk satu. Dialah anak domba yang duduk di tahta. Aku rela bersujud menyembahmu saja. Domba yang duduk di tahta. Aku rela bersujud menyembahmu saja. Kita mulai dari awal, saya tahu itu tapi depannya apa nggak tahu, cuma muncul di hati saya. Oke itu yuk ya ini. Surga menyatakan kemuliaan Tuhan yang bangkit. Siapa dapat bandingkan dengan keindahan Tuhan. Dialah anak domba. Amin, haleluya. Yang duduk di tahta. Aku rela bersujud menyembahmu saja. Amin, haleluya. Dialah anak domba. Amin, haleluya. Kurabasya. Yang duduk di tahta. Aku rela bersujud menyembahmu saja. Dialah anak domba. Dialah anak domba yang duduk di tahta. Aku rela bersujud menyembahmu saja.
Saya nggak tahu siapa, tapi saudara dengarkan ini. Jangan lihat ke bawah. Jangan lihat persoalan terus. Look up. Naik ke atas. Tenagahkan ke atas. Lihat sekeliling. Ada jalan keluar. Amin. Di sekitar kita ini ada jalan keluar. Amin. Karena Tuhan yang berjanji. Amin. Jangan lihat ke bawah. Look up. Tenagahkan ke atas. Lihat sekeliling. Amin. Amin. Saudara, dalam hati ada yang mengatakan bahwa ini kan pandemi, ini sulit dan sebagainya. Look up. Lihat. Ada terang Tuhan. Yuk kita doa yuk. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami di tempat ini. Biar pandangannya diarahkan ke depan dan melihat sekeliling. Tuhan ada, hatinya diarahkan ke Tuhan. Hatinya diarahkan ke Tuhan. Hatinya diarahkan ke Tuhan. Hatinya diarahkan ke Tuhan. Mukanya lihat ke depan, tidak lihat ke bawah. Hatinya. Terima kasih. Biar kami bangkit, karena nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan ajaib. Berkati akan umat-Mu, buat berlipat kali ganda, kaum yang lemah, orang yang lemah menjadi kaum yang besar. Ini bangsa yang besar. Makasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, saudara diberkati, amin. Haleluya, bangkit semua ya buat Tuhan ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mengerti ya, kita melihat hari-hari ini. Saya jujur saudara, saya sangat bergairah firman. Dan saudara doakan ya, saya berikan info kepada saudara SPR. Info SPR kita besok hari Rabu dan Kamis. Kita mulai lagi SPR 1 hari Rabu dan Kamis. Dan saya berdoa, saya berharap beberapa saudara-saudara kita ya, doakan ya saudara. Ada Pak Satpam, ada cleaning service yang ikut SPR. Dan saya berdoa sungguh-sungguh saudara, supaya ini betul-betul terjadi. Dan saudara betul-betul rindu nggak banyak jiwa yang belum kenal Tuhan di luar sana. Mereka tuh bisa melihat, mereka bisa datang. Mereka merasakan kasih Tuhan. Mereka bisa belajar dan mereka tuh pingin tahu lebih dalam lagi tentang Tuhan. Saudara, ini waktunya. Saudara kalau mendengar hal seperti ini, saudara harusnya berkata, ada yang bisa aku bantu apa Pak? Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya ingin mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Bukan malah saudara menjadi pasif dan diam. Ini saatnya setiap kita bergerak. Jangan pernah berpikir tentang diri kita saudara. Kita tidak akan pernah merasa cukup dalam hidup ini. Waktu kita, aku cuma punya waktu segini, aku nggak ada waktu. Saudara diberi waktu 24 jam. Apakah selama ini saudara pakai sepenuhnya untuk saudara? Atau saudara juga berikan untuk Tuhan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini waktunya. Mari kita bergerak. Saya sungguh berdoa, banyak jiwa boleh ikut, boleh datang kepada Tuhan. Dan saudara kalau ikut SPR pertama ini, kalau saudara yang belum dibaptis, bisa langsung dibaptis. Tanggal 26 kita ada baptisan air di setiap minggu keempat. Tapi yang udah dibaptis pun mau ikut ini nggak apa-apa. Saya berharap sekali para pelayan pun ikut, jemaat pun ikut. Untuk apa? Kita mengerti, mengenal dasar dari iman kita kepada Tuhan. Apa sih yang mendasari? Setelah ikut ini saudara ikut lagi yang kedua. Itu kelas pelayan. Saya berdoa kita semua semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita bangkit untuk Tuhan. Tidak ada waktunya lagi saudara. Saudara lihat ladang sudah menguning siap untuk dituai. Makanya saya bilang kepada saudara, di tempat ini sedang terjadi kegerakan Tuhan. Makanya kenapa kita juga belajar untuk taat. 3:30 kita sembahyang setiap hari di tempat ini. 3:30 sore. Sebelum teman-teman dari LPK pulang, kita berdoa, kita minta tutup bungkus cover dengan kuasa Tuhan. Supaya mereka yang masuk ke tempat ini, betul-betul mereka merasakan kasih Tuhan.
Satu kali saudara ketika devotion, selesai devotion, kita mengamati anak salah satu siswa, itu di situ dia merasakan jamahan Tuhan, saudara, nangis. Dan setelah selesai devotion, dia berdiri di sini ya nih, dengan Bu Siti, salah satu staf jahit, nangis dan dipeluk dan didoakan. Saudara tahu jamahan Tuhan terjadi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana perasaan saudara ketika melihat orang di jamaah Tuhan? Apakah kita masih merasa, itu mah biasa? Hati kita flat sekali. Saudara, saya kasih tahu ya, kalau hati saudara tidak ada merasa ada satu getaran yang membuat saudara bergairah, ada sesuatu yang salah di dalam hati kita. Sebab kita ketika mendengar sesuatu, ketika ada seseorang di jamaah Tuhan, harusnya roh di dalam saudara itu bergejolak dan semakin on fire dengan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bekerja buat Tuhan. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Berapa lama kita menjadi orang Kristen yang biasa, tapi mari kita bergairah bagi Tuhan. Amin saudara. Di tempat ini sedang terjadi sesuatu. Sedang terjadi sesuatu. Jangan cuma saudara mencari sesuatu untuk dirimu. Tidak akan pernah habis. Percayalah. Tidak akan pernah selesai problemmu. Bukan saya menubuatkan itu, bukan. Tapi selama kita terus berfokus kepada diri kita sendiri, saudara semakin hari semakin tahu bahwa hidup saudara semakin kekurangan. Tapi ketika saudara tahu, ketika saudara fokus kepada Tuhan, saudara akan melihat bahwa Tuhan itu ajaib. Lihat di sekelilingmu, masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan saudara. Tidak melulu tentang uang, tapi kasih, perhatian untuk setiap mereka. Sekali lagi saudara, di tempat ini sedang terjadi kegerakan. Saudara mungkin tidak bisa melihat banyak hal, tapi kalau saudara setiap hari hadir di tempat ini, Bu Lili tahu, dan teman-teman yang suka datang ke sini tahu bahwa dia sedang bekerja. Itu sebabnya saudara, ketika ada orang lagi datang kepada Tuhan, saudara harus support. Terutama mereka yang belum kenal Tuhan, harus support. Harus ajak mereka, gandeng mereka. Bagaimana? Dengan kasih, dengan perhatian. Dengan sesuatu yang keluar dari hati. Itu gak pernah bohong saudara. Beda yang cuma lip service, cuman pintar ngomong. Tapi sesuatu yang dipraktekkan kasih itu, orang akan melihat buahnya. Sekali lagi buahnya, orang akan lihat. Bukan cuma bicaranya, tapi buahnya akan terlihat. Siapa yang mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang besar? Amin. Apapun yang bisa kita kerjakan. Mungkin saudara berkata, Pak, aku gak bisa setiap hari datang ke Permata, Pak. Tapi aku pengen menabur sesuatu. Banyak saudara yang bisa kerjakan, saudara berikan. Saudara bisa nabur berupa uang. Saudara bisa menabur berupa apa? Tenaga. Mungkin di waktu-waktu tertentu, kita Permata berbagi berkat sampai sekarang saudara. Setelah mungkin 2 tahun lebih ini, 2 tahun lebih ya? Apa mau 3 tahun PBB? Terus melakukan sesuatu setiap Sabtu sekarang. Awalnya sebulan sekali, terus 2 minggu sekali, sekarang setiap Sabtu. Saudara tahu, awalnya cuma berapa, mungkin di bawah 50 ya. 50, 80, 100, sekarang lebih dari 200. Saudara tahu, semakin banyak orang yang mengerjakan malah hasilnya gak terlalu banyak. Tapi semakin mereka sedikit, semakin solid, hasilnya bisa terlihat luar biasa. Ternyata yang kita amati dan kita tahu, Tuhan lebih menginginkan kesehatian. Kesehatian, hati yang terus melihat kepada Tuhan. Orang yang tidak pernah melihat ke Tuhan, dia akan kecewa dan dia akan terhilang. Sebab motivasi di hati, itu selalu Tuhan lihat. Itu yang membuat PBB sampai saat ini masih terus berjalan. Karena saya percaya, hati saudara bukan melihat kepada manusia. Hati saudara melihat manusia, saudara akan mental, otomatis. Saya sudah temui banyak orang. Tapi kalau orang yang ngerti, ini adalah panggilanku, ini adalah penyembahanku untuk Tuhan, mereka akan tetap lakukan apapun yang terjadi. Sekalipun mengalami banyak gesekan, banyak proses, banyak tempaan, itu akan membuat dirinya semakin dewasa di dalam Tuhan. Tempat ini saudara, siapapun saudara,
bisa dipakai Tuhan, bisa mendapat promosi dari Tuhan. Bukan orang-orang yang punya uang. Semua orang, setiap kita dari segala kalangan, Tuhan bisa memakai saudara. Tuhan bisa mengangkat saudara. Tuhan bisa memilih saudara. Yang Tuhan lihat satu, respon hati kita melayani Tuhan. Apakah saudara masih melihat manusia? Atau saudara masih melihat Tuhan di dalam segala kesulitan saudara? Dia masih terus bekerja sampai detik ini. Mas, saya berdoa setiap saudara dan setiap kita di tempat ini bukan menjadi orang yang Kristen biasa. Ambil bagian. Apapun yang bisa saudara kerjakan. Taruh dirimu, tawarkan dirimu. Ada yang bisa aku lakukan apa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini? Aku mau mengambil bagian. Apapun. Saya percaya Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh. Jangan saudara merasa jual mahal. Aku gak dimintai tolong. Aku males kita nih siapa? Apakah Tuhan butuh kita? Atau kita yang butuh Tuhan? Kadang orang terlalu sombong, minta kita dimintai tolong. Saya mau kasih tahu ya, orang yang seperti itu tidak akan pernah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Sebab sebetulnya Tuhan tidak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Berikan dirimu untuk Tuhan. Makanya kenapa Yesaya berkata, ini aku Tuhan. Dia menyerahkan dirinya dulu, ini aku Tuhan. Utuslah aku. Dia tidak minta, Tuhan yang mau aku kan? Ayo Tuhan panggil aku. Enggak begitu. Dia langsung membawa dirinya, ini aku Tuhan. Pakai aku. Utus aku. Saya berdoa jemaat di tempat ini, saudara semua di tempat ini. Saudara melihat kepada Tuhan. Sekali lagi di tempat ini tidak ada yang membeda-bedakan siapapun. Saudara dari latar belakang apapun. Kalangan apapun. Saya mau kasih tahu kepada saudara, dia Tuhan tetap sama. Dia mengasihi saudara dan saya. Tidak memandang rupa. Tidak memandang dari latar belakang suku, agama apapun juga. Dia tidak memandang saudara punya atau tidak punya. Tapi selama hati kita sungguh-sungguh mengasihi dia, dia akan pakai hidup kita dengan luar biasa. Kita lihat saudara tahun-tahun ke depan, dia akan bekerja lebih dahsyat lagi. Saya berdoa sekali lagi jemaat di tempat ini bisa mendukung setiap orang-orang, terutama mereka yang belum kenal Tuhan. Untuk mereka bisa datang ditarik kepada Tuhan. Saya rindu saudara mengalami hal yang sama. Kegairahan cinta kepada Tuhan. Jangan cuma saudara datang kalau ibadah. Cuman kalau ya aku pengen datang ibadah. Datang dengan kerinduan saudara. Saudara harus punya hati yang dimana aku harus datang kepada Tuhan. Aku yang butuh dia. Bukan dia yang butuh aku. Aku yang butuh dia. Minggu lalu saya cerita kepada saudara. Saya kalau ada acara, saya akan tetap utamakan saya ibadah dulu. 2 minggu lalu kalau nggak salah, sebetulnya kami sekeluarga harus pergi ke Jepara. Karena saudara yang meninggal. Tapi kita bilang bahwa kita bisa pergi ketika ibadah selesai. Jadi kita tetap utamakan bahwa Tuhan yang utama. Beribadah, memuji, menyembah Tuhan adalah satu pesta seperti ini bersama dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Momentum itu sebetulnya momentum yang sangat luar biasa. Maka saudara saya kasih tahu ya, kalau saudara datang ibadah di tempat ini, miliki pengharapan seperti itu dengan Tuhan. Ini adalah pesta rohani. Pesta rohani kita sama-sama dengan saudara-saudara kita yang percaya. Keseharian kita juga harus ada dalam saat teduh pribadi dengan Tuhan. Baca firman setiap hari, renungkan firman setiap hari. Selalu saya katakan kepada saudara, kalau saudara tergabung di grup, saya selalu setiap hari saya bagikan 3 pasal untuk saudara. Dan setiap minggu seringkali saya ulas, saya berikan renungan dari setiap kitab yang ada, yang kita baca. Saya berdoa semua bisa memberkati setiap kita. Saya cuma bisa lakukan apa yang menjadi bagian saya dengan keterbatasan saya. Tapi saya sungguh rindukan dari semua yang kita buat. Saudara semakin mengenal dia. Saudara semakin mencintai dia lebih dari apapun. Amin saudara. Mulai ambil komitmen dengan Tuhan. Saudara tahu arti kata komitmen? Komitmen itu adalah satu ikatan perjanjian. Bukan saat aku mau aja aku datang kepada Tuhan. Tapi saat enak maupun gak enak. Saudara datang kepada Tuhan. Komitmen. Bukan hanya saudara saat tugas saudara datang.
Atau saudara saat pelayanan. Tapi ketika saudara tahu, bukan tugas atau tidak tugas, tapi karena hatiku ini gak bisa lepas dari Tuhan. Aku harus mengutamakan Dia lebih dari apapun. Apalagi hari ini adalah harinya Tuhan. Hari yang betul-betul Tuhan berikan untuk kita bersama-sama bergabung menyembah memuliakan Tuhan. Mencari Dia dan kebenarannya yang pertama, maka segala sesuatu akan ditambahkan dalam hidup kita. Amin, saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Kau sudah utus hamba-Mu, Pak Timotius Tanutama, di tengah-tengah kami. Kami ingin bangkit, kami ingin menjadi terang. Sebab kami tahu Tuhan, hal yang kecil Kau akan buat menjadi kaum yang besar. Kau tidak pernah memandang dari latar belakang apapun kami, dari kondisi ekonomi apapun. Kau bisa pakai kami menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi berkat. Bapa, bukan manusia yang kami cari, tapi Engkau yang kami cari di tempat ini. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, mereka yang sungguh-sungguh mencari Engkau, mereka akan menemukan Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dimateraikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara bisa persiapkan persembahan saudara. Ambil satu sikap penyembahan kepada Tuhan dengan apa yang saudara punya. Setelah saudara mempersiapkan persembahan saudara, saya mau mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita bawa setiap persembahan kita. Kita bawa setiap persembahan kita kepada Tuhan. Angkat persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Kau tidak pernah melihat berapa banyak yang ada di dalam amplop ini. Tapi inilah cinta kami. Ini hati kami kepadamu. Ini penyembahan kami. Kenapa harus ada di dalam amplop? Supaya tidak ada seorang pun yang melihat berapa yang ada di dalamnya. Tapi Kau tahu ini yang terbaik yang kami punya. Biar kiranya Kau lihat persembahan hati anak-anak-Mu. Engkau memberkati seperti apa yang mereka beri. Firman-Mu berkata 100 kali lipat terjadi dalam hidup anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh memberi keluar dari hati mereka. Hamba berdoa tidak ada orang miskin di tengah-tengah kami. Kami orang-orang yang taat mentaati, memberi dari apa yang kami punya. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah persembahan kami ini. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara bisa duduk kembali sebentar. Saya masih ada yang kelupaan saudara ya. Ada beberapa pengumuman. Nanti saudara pulang, saudara bisa taruh persembahan saudara di box yang disediakan di sana. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama tadi pengumuman SPR saudara. Ya. Doakan ya saudara, beberapa saudara-saudara kita kalau bisa yang belum percaya kepada Tuhan, belum kenal Tuhan untuk mereka bisa ikut. Kalau saudara juga punya teman, atau mungkin saudara, mungkin keluarga yang belum pernah ikut, ajak mereka untuk ikut saudara. Kalau perlu tuntun saudara, temenin, ikut nggak apa-apa. Cuman 2 jam saudara. Ya, itu hari Rabu dan Kamis SPR ini ya, tanggal 15-16, terus minggu depannya 22-23. Dan mereka yang belum dibaptis, tanggal 26 mereka dibaptis. Saudara temenin nggak apa-apa, demi untuk jiwa-jiwa buat Tuhan, ya nggak apa-apa. Mumpung masih terus bisa dibuka kesempatan ini. Nah saudara, terus yang belum dibaptis bisa dibaptis, yang sudah dibaptis nggak apa-apa, ya. Ya saudara nanti pengumuman SPR 2 masih belum tahu ya kapan, nanti kita akan umumkan lagi ya saudara. Ini SPR pertama dulu untuk mereka dasar kekristenan. Nah terus saudara doa puasa. Doa puasa, saya udah share juga di grup bahwa kita akan mulai doa puasa itu untuk menyambut Yom Kippur, saudara. Ya, ada Yom Kippur, kita mulai hari Senin, Selasa, Rabu. Jadi kita puasa 3 hari. Jamnya gimana Pak? Jamnya terserah saudara. Ya, saudara bisanya dari jam berapa sampai jam berapa?
Mungkin puasanya pun juga modelnya beda. Ada orang-orang yang puasa cuman, aku nggak mau makan, nggak mau minum, boleh. Aku cuman puasa makan, oke, minum nggak apa-apa. Jadi tergantung komitmen saudara. Ya, jadi puasa ini bukan puasa yang harus seperti apa enggak. Sesuai komitmen saudara pribadi dengan Tuhan. Sebab berpuasa itu bukan disuruh. Ya, ini merupakan cuma ajakan, tapi semua komitmen saudara dengan Tuhan. Ya 3 hari ya saudara, Senin, Selasa, Rabu mulai besok. Kita mulai puasa. Dan saudara, kami juga mengundang saudara setiap jam 7 malam, Senin, Selasa, Rabu itu, ya untuk kita doa bersama di Radio Rema. Saudara di rumah saudara masing-masing, tapi saudara stay tune di Radio Rema 88,6, ya Rema FM. Saudara stay tune jam 7, ya nyalakan radio saudara jam 7 malam, Senin, Selasa, Rabu, untuk kita doa bersama di rumah masing-masing. Ya. Nah, itu yang saya mau umumkan kepada saudara ya untuk peringatan Yom Kippur ini, saudara. Itu adalah hari perendahan diri kita untuk kita datang kembali kepada Tuhan, berbalik dari kehidupan kita yang lama. Ya, untuk kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, itu ya saudara. Lalu minggu. Oke, dah itu aja. Ada lagi pengumuman tambahan yang saya mungkin kelewatan? Oh iya, ibadah Yud ya saudara, nanti setelah ini jam 9:30, saudara yang masih mau ikut Yud bisa gabung ya, nanti Michael akan lead semuanya ya. Di mana Mike? Di ruang sekolah minggu? Ya, di ruang sekolah minggu ya saudara. Oke, kami mengundang saudara-saudara yang masih Yud ya, masih muda, belum menikah, untuk bisa tergabung di ibadah Yud ya. Oke, itu aja saudara, mari kita bangkit beri, kita akan selesai, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, angkat persembahan saudara, katakan bersama. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidup, jiwa dan ragaku. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Kami bisa menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau memberkati setiap kami anak-anak murid tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Mari angkat kedua tanganmu saat ini Tuhan. Sebelum kami pulang, kami mau terima berkat-Mu. Kiranya berkat yang terbaik dicurahkan untuk jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang mengasihi dan mencintai Kau. Tuhan, biar kami dimanapun berada Kau tempatkan, hidup kami menjadi berkat. Tuhan, kami percaya kemurahan-Mu, kebajikan-Mu menyertai kami seumur hidup kami. Tuhan, berikan hati ini Tuhan untuk tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Kami tidak ingin menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi kami ingin tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus, ajari kami Tuhan dari waktu ke waktu. Jangan tinggalkan kami. Kami minta satu hal, terus Tuhan sertai kami. Sertai kami
sertai kami. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biar apapun yang kami perbuat Tuhan, jadikan itu berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini saudara, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus tinggal dalam hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Apapun yang kau perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan percayalah, apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil seumur hidupmu. Tetap percaya, berjalan di dalam terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buatan Yesus. Sampai jumpa Amin. minggu depan.